worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the light of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bapak Ibu yang seiman dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya Bapak Ibu yang berada di rumah, saya atas nama Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Palangka 1 menyampaikan salam dan selamat beribadah, yaitu ibadah Minggu hari ini tanggal 16 Agustus 2020 yang dipimpin oleh Pendeta Melkira STH. Selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun pada minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Maha Besar Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memberikan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ibadah kita masih seperti ini, mengingat bahwa kita masih dalam suasana atau situasi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita melaksanakan ibadah secara live streaming yang untuk saat ini adalah yang ke-23 kalinya kita selenggarakan. Kami kemukakan kembali bahwa sesuai surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID di masa pandemi, kita telah 2 kali menerima kunjungan dari tim gugus tugas COVID-19 Kota Palangkaraya, yaitu pada tanggal 24 dan 27 Juli 2020 yang lalu, yang menilai kesiapan pada 4 gedung gereja kita, yaitu Gereja Jerubabel, Hosana, Kaisaria, dan Gereja Sangkakala. Dalam hal ini, kita sangat berhati-hati dan tidak terburu-buru, dan sekiranya nanti kita menerima surat rekomendasi dari gugus tugas tersebut, BPH pun akan membicarakan secara mendalam dengan semua pengurus lingkungan, yaitu pengurus lingkungan 1 sampai pengurus lingkungan 6 untuk pelaksanaannya. Bapak Ibu yang saya hormati, berita jemaat selengkapnya adalah sebagaimana lembaran yang telah kami sampaikan pada rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada tim multimedia Hosana Jemaat GKI Palangka 1, baik sebagai soundman, kameramen, song leader, pemain musik, dan semua pihak yang terlibat, sehingga dapat terselenggaranya ibadah live streaming ini. Untuk ibadah live streaming ini, kembali kami minta Bapak Ibu, saudara-saudari untuk like dan menekan subscribe guna mendukung channel YouTube ini. Bertepatan besok tanggal 17 Agustus 2020 adalah hari ulang tahun kemerdekaan kita, saya atas nama Majelis Jemaat GKI Palangka 1 menyampaikan Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75, seraya memohon pertolongan Tuhan, semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, damailah bangsaku, jayalah negeriku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari warga jemaat GKE, Gereja Kalimantan Evangelis, dimanapun berada. Hari ini kita beribadah
dalam pandemi COVID-19 dan dalam suasana yang disebut dengan new normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemik. Karena itu pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif, ekspresif, sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jemaat berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 13 ayat pertama dan ayat yang kedua, sementara pendeta, penetua, diakon, dan petugas lainnya memasuki ruangan ibadah. Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 336 ayat pertama sampai ayat yang kedua, Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan
dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan nas Alkitab sesuai Almanak GKE sebagaimana tertulis dalam Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15. Dengan perikop, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak dan menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudara-saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakan kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf.
Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Amin. Sebelum pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Merkira STH, jemaat menyanyi dari PKJ nomor 28 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat bala surga semua puji Dia. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah, sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah, hai api, hujan, es dan salju, kabut, angin, badai, dan nyanyilah semuanya memuji-muji Dia, sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat berubim seraphim pun puji Dia, yang mendirikan semuanya untuk selamanya. Keagungannya mengatasi langit alam raya. Segala raja serta pemerintah dunia, karuna anak, darah orang tua dan yang muda. Bunyikan bagi Tuhanmu seruling dan kecapi, dan puji Dia dengan sorak-sorai dan menari. Marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar dari firman-Mu. Kami memohon kuasa-Mu yang kudus menolong kami, menerangi hati dan pikiran kami, menjauhkan dari kami segala sesuatu yang tidak menentu yang bisa menghalangi kami untuk mendengar akan sabda Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi semua sidang jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28 dengan perikop perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya."
Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena pada hari ini kita bisa beribadah. Walaupun tidak beribadah secara langsung di gedung gereja ini secara bersama-sama. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini terdapat dari Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Dengan perikop perempuan Kanaan yang percaya. Dari firman Tuhan ini ada banyak hal yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya dalam kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Namun pada saat ini saya mengajak ibu bapak dan saudara-saudara kita melihat salah satu dari tujuan atau makna firman Tuhan ini, yaitu yang berkaitan dengan iman perempuan Kanaan yang percaya ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Demikian juga di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17 mengatakan orang benar akan hidup oleh imannya. Dan Roma pasal yang keempat ayat yang ke-12 Abraham dibenarkan oleh karena imannya. Dan dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-50 juga berbicara tentang iman, di mana Yesus mengatakan imanmu menyelamatkan engkau. Dari Alkitab juga kita belajar bahwa Abraham sebagai bapa dari orang-orang beriman. Dari ayat-ayat Alkitab ini ibu bapak dan saudara-saudara sangat jelas sekali bahwa iman bagi orang yang percaya adalah sesuatu yang memegang peranan penting. Nas kita pada hari ini juga mengatakan, hai ibu, besar imanmu. Ini adalah apa yang disampaikan oleh Yesus kepada seorang perempuan Kanaan yang pada waktu itu menemui dia bersama-sama dengan muridnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama melihat bagaimana iman perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus pada waktu itu, untuk memohon agar anaknya yang kerasukan setan mendapat kesembuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perempuan Kanaan adalah perempuan bukan Yahudi, dan dia adalah tergolong sesuai dengan pemahaman pada waktu itu adalah orang-orang yang tidak dibenarkan atau tidak diperkenankan di hadapan Tuhan. Karena mereka adalah orang asing atau orang bukan Yahudi yang tidak berhak untuk menerima dan datang kepada Tuhan. Karena pemahaman pada waktu itu yang berhak datang kepada Tuhan adalah orang-orang Yahudi. Tetapi yang menarik ibu bapak dan saudara-saudara, meskipun dia bukan perempuan Yahudi, dia adalah perempuan yang percaya kepada Yesus. Karena kepercayaannya kepada Yesus, maka ketika dia mendengar Yesus ada di wilayah mereka, dia menemui Yesus dan memohon kepada Yesus agar anaknya yang sedang kerasukan setan pada waktu itu mendapat pertolongan dan sekaligus mengharapkan kesembuhan. Tetapi ibu bapak dan saudara-saudara, apa yang terjadi ketika dia datang kepada Yesus dan juga bersama-sama dengan murid yang melayani atau yang berada di wilayah itu
ketika mereka melakukan perjalanan. Pada permintaan yang pertama, perempuan Kanaan itu tidak mendapat tanggapan dan dia seolah-olah tidak dihiraukan kehadiran dan permohonannya. Yang luar biasa Ibu Bapak dan saudara-saudara dari perempuan ini, dia tidak berputus asa. Dia tidak menyerah, tetapi dia tetap memohon dan dia tetap menyampaikan hasrat atau keinginannya kepada Yesus. Dan pada permohonannya yang kedua, dia mendapat tanggapan, tetapi tanggapan yang disampaikan oleh Yesus kepada perempuan itu, jika sepintas kita mendengarnya, adalah sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang tidak layak, atau sesuatu yang menyakitkan hati. Kita bisa membayangkan apa yang dikatakan oleh Yesus kepadanya ketika dikatakan tidak patut mengambil roti yang diserahkan bagi anak dan melemparkannya kepada anjing. Ibu Bapak dan saudara-saudara, melewati pernyataan ini Bu, Yesus mau menyampaikan atau Yesus mau mengingatkan juga sekaligus kepada pendengar dan kepada murid bahwa inilah pemahaman pada waktu itu berkaitan dengan kepercayaan, berkaitan dengan keselamatan. Keselamatan hanya ditujukan bagi orang Yahudi. Tetapi Ibu Bapak dan saudara-saudara, nampaknya perempuan Kanaan yang hadir pada waktu itu tidak memperdulikan itu dan dia tetap memohon kepada Yesus. Sehingga apa yang ia lakukan membuahkan hasil. Ketika Yesus menyampaikan bahwa tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, perempuan itu menjawab dan dia tidak marah, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh ke meja tuannya." Dengan jawaban ini Ibu Bapak dan saudara-saudara, maka ia mendapat tanggapan yang sangat luar biasa. Ketika Yesus mengatakan, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajarkan beberapa hal berkaitan dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, terutama sebagai orang-orang yang beriman. Firman Tuhan ini mengatakan yang pertama, bahwa orang yang beriman dalam menjalani kehidupan, dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab atau mencapai harapan dan tujuan hidupnya, dia benar-benar melakukannya dengan kesungguhan hati dan pantang menyerah. Dia berjuang dan terus berjuang dengan baik untuk mewujudkannya, karena dia meyakini bahwa apabila mengerjakan segala sesuatu dengan baik, dengan benar, dan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil. Kemudian yang kedua dari firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa orang yang beriman seperti perempuan Kanaan ini adalah orang yang rendah hati. Perempuan ini adalah orang yang rendah hati. Karena apapun jawaban, apapun reaksi, apapun tanggapan yang terjadi pada waktu itu, ketika dia meminta pertolongan atau memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sedang kerasukan setan, dia tidak marah, tetapi dia tetap bersikap rendah hati, dia tetap bersikap baik, dan dia tetap bersikap sopan. Hal ini adalah sesuatu yang luar biasa Ibu Bapak dan saudara-saudara.
Sekali lagi, hal ini bisa terjadi karena dia adalah orang yang beriman, sehingga dia memiliki kerendahan hati. Dan yang selanjutnya melewati firman Tuhan ini juga, kita diajarkan bahwa iman akan memampukan seseorang untuk mengendalikan diri. Pengendalian diri yang dilakukan atau yang terjadi pada diri perempuan ini adalah karena dia adalah orang-orang yang beriman. Jadi iman di dalam kehidupan orang-orang yang percaya adalah sangat luar biasa peranannya. Dia mampu, atau iman itu mampu mengendalikan hati, mulut, bibir, pikiran, dan tindakan seseorang. Karena itu bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, kita memerlukan iman untuk menuntun, memampukan, menguatkan, dan mengendalikan segenap keberadaan kita. Kemudian yang selanjutnya melewati firman Tuhan ini juga, kita diingatkan sebagai orang-orang yang percaya bahwa orang yang beriman akan berjuang, akan mengerjakan dan melakukan segala sesuatu sepanjang kehidupannya di tengah-tengah dunia ini adalah dalam pertolongan dan kekuatan Tuhan. Terlebih Bapak dan saudara-saudara, dalam situasi pada masa sekarang ini, bangsa kita didera oleh wabah COVID-19 yang kita tidak tahu ujungnya kapan bisa berakhir. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita akan menjalani kehidupan ini dengan arif dan bijaksana. Sehingga kita sebagai orang-orang yang percaya, meskipun di tengah-tengah pergumulan, meskipun di tengah-tengah tantangan, dan di tengah-tengah kesulitan seperti yang terjadi pada saat ini, kita tetap mampu menjalani kehidupan kita dengan baik. Kita tetap dimampukan menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya dalam segala situasi. Saat ini Ibu Bapak dan saudara-saudara, kita bangsa Indonesia akan memperingati hari kemerdekaan kita sebagai bangsa yang berada di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kita berkewajiban untuk ikut membangun, untuk ikut berjuang dan mengisi kemerdekaan dengan baik dan dengan benar. Karena itu, sebagai orang-orang yang percaya, dengan kekuatan iman kita akan menunaikan tugas dan panggilan kita untuk mengisi kemerdekaan, membangun bangsa dan negara ini dengan baik dan dengan benar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai orang-orang yang percaya agar kita bisa menjalani kehidupan dengan baik, dengan layak, dan dengan benar di dalam segala situasi dan keadaan. Tuhan menyertai dan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mendengar akan sabdamu yang kudus dan mulia itu dalam persekutuan kami pada minggu ini. Melewati firman-Mu ya Tuhan, kami memohon agar kami terus mendapat bimbingan dan pertolongan sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang memperingati hari proklamasi kemerdekaan pada besok hari. Kami memohon kepadamu ya Tuhan agar bangsa dan negara kami ini dilindungi. Semua aparat-aparatnya diberkati. Hati dan pikiran semua masyarakat di negeri ini agar dikuduskan dalam kuasa dan nama-Mu, sehingga kami boleh
hidup berdamai satu dengan yang lainnya. Sehingga kami boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing agar bangsa dan negara ini boleh hidup dengan makmur, dengan adil, dengan benar, dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden kami. Ya Tuhan, apabila pada tahun ini juga akan dilakukan pemilihan kepala daerah di negara kami yang tercinta ini. Salah satu di antaranya adalah di kota Palangkaraya ini. Kami memohon Tuhan menunjukkan jalan kepada kami, agar segala sesuatu boleh berjalan dengan baik dan kami boleh mendukungnya. Dan kami mohon agar Tuhan mengutus orang yang menjadi pemimpin adalah orang yang benar-benar bertujuan untuk mengayomi, untuk melindungi, untuk memajukan dan menegakkan keadilan, kebenaran, dan segala sesuatu yang dibutuhkan di negara kami, terutama di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Kami mohon Tuhan memberkati dan memakainya. Secara khusus ya Tuhan, gereja Kalimantan Evangelis, kami mohon Tuhan hadir melihat kuasa-Mu untuk menolong kami dalam tugas dan pelayanan kami, baik sebagai pendeta, penginjil, penetua diakon, guru-guru agama, dan siapapun kami yang melibatkan diri dalam pelayanan dan pekerjaan gereja-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang ada di lingkungan Jemaat GKI Palangka 1 ini. Berkatilah kami ya Tuhan. Kami mohon agar semua penetua dan diakon bersama dengan Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Palangka 1 diberkati dan dimampukan dalam kuasa dan kekuatan Tuhan, sehingga kami boleh bekerja dan nama Tuhan yang dimuliakan. Sertai juga semua panitia-panitia pembangunan yang ada, agar melewati mereka sarana untuk memuji memuliakan Tuhan, sarana untuk mengerjakan penginjilan dan pelayanan bisa terwujud dengan baik, dan semuanya itu adalah bukan untuk kami manusia, tetapi untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua anggota jemaat agar diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melindungi, memelihara, membekal dan membina anak-anak yang telah Tuhan titipkan. Secara khusus bagi pemuda-pemudi kami ya Tuhan, untuk anak-anak kami memohon agar dalam kuasa dan kekuatan Tuhan, mereka boleh menjalani kehidupan, mereka boleh mengerjakan segala sesuatu untuk mempersiapkan masa depan mereka. Kami yakin dan percaya kuasa dan kekuatan Tuhan akan hadir di dalam kehidupan mereka masing-masing. Saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan berkati. Untuk saudara-saudara kami yang berkekurangan dan jauh daripada-Mu, Tuhan hadir dan Tuhan membuka hati pikiran mereka, sehingga mereka selalu berada dalam pengasihan, selalu berharap dan memohon dalam bimbingan dan juga dalam kasih karunia Tuhan. Inilah ya Tuhan doa dan permohonan kami yang kami naikkan pada saat ini. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dan dengarkanlah firman-Nya tentang persembahan. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sebelum menyerahkan semua persembahan, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidup bagi-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan melalui amplop yang telah dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian dan dikumpulkan secara mandiri kepada Majelis Jemaat GKI Pelangka 1 atau melalui pengurus lingkungan masing-masing. Sementara persembahan syukur kita edarkan, jemaat diundang untuk menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Diakhiri dengan menyanyi haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Haleluya. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih.
hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.